kita lihat ke materi kita ekosistem. Ayo, siapa yang tahu ekosistem apa aja yang ada? Ekosistem apa aja yang ada? Biotik dan abiotik. Oke, nanti kita cari apa aja yang ada di ekosistem biotik dan Abiotik. oke, pengertiannya biotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang bermakna hidup. Oke, berarti makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini apa aja ini Daniel? Apa aja ini makhluk hidup? Ya, hewan, manusia, tumbuhan. Oke, itu ya. Nah, kalau abiotik, coba siapa kira yang termasuk atau pengertian dari komponen atau ekosistem abiotik? Bisa dilihat di halaman ini. 72. Iya, 72. Ekosistem abiotik yaitu benda. Oke, iya, bisa benda tak hidup lah. Nah, abiotik ini bisa dikatakan seperti contohnya. Apa contohnya? Udara, air, tanah, air, Oke, artinya abiotik ini yang tidak dapat berkembang biak, tak hidup ini. Air hidup enggak? Udara bisa bertambah banyak enggak? Air bisa. bertambah banyak bisa, berkurang Berkurang juga, bisa. tapi tidak berkembang. Iya. Oke, nah kalau hidup Bisa. pohon-pohonan yang contoh yang tumbuh atau pohon-pohonan yang sudah layu itu termasuk makhluk biotik enggak? Iya. Kenapa? Kalau perkembangan akan hidup. Oke. Nah, jadi karena tumbuh itu artinya oke, berkembang. Nah, berkembang ini banyak ya, bertambah besar, bertambah banyak, bertambah panjang ke samping, panjang ke atas. Nah, contoh makhluk hidup apa yang bertambah besar? Manusia. Semuanya kan bertambah besar kan? Iya. Ada nggak makhluk hidup yang tidak bertambah besar? Ada nggak? Ada. Contoh ditanam nih, kita menanam padi. Nah, padi itu segitu terus, nggak berbuah. Ada nggak? Bahkan manusia ada tingkatan dari fase yang pertama. Apa yang pertama? Bayi. Oke, bayi dilahirkan. Akhir Dewasa. Lansia. Oke, nah itulah pengertian dari atau sekedar pengertian dari biotik dan abiotik. Nah, ekosistem ini banyak ya. Ada contoh ekosistem kita ambil ke contoh kita di kebun, di sawah, di padang gurun dan di laut, di pinggir pantai beda ekosistemnya. Contoh, kalau contohnya di sekeliling kelas kita ini kita cari ekosistem apa yang ada. Contoh kalau ada semua. Udara. Ekosistem yang ini ya biotik. Contoh yang biotik kita cari. Coba lihat bawah ada nggak semut? Semut. Kalau ada ya, nah itu ya. Jangan salah satu kita sendiri. Nah, tapi kita yang mencari berarti kita yang mencari apa yang ada di lingkaran antara kelas kalian ini. Manusia. Nah, kan udah kita bilang tadi, kita yang mencari berarti kita mencari makhluk hidup lain dan manusia yang ada. Contoh, bisa kita mencari dulu misalnya pernah waktu kuliah di pinggir pantai mencari ekosistem yang ada atau biota laut. Contoh kami buat peta itu ada contohnya dari tepi pantai sampai ke dalam. Dan waktu itu pantainya lagi surut. Nah, contohnya inilah pinggir pantainya. Kami ambil contoh 5 meter, ambil lagi 5 meter, ambil lagi 5 meter. Bertambah nggak ekosistem yang akan di kota-kota ini nanti?
jadi akan bertambah ekosistem. Di pinggir pantai contoh, di pinggir pantai itu yang paling ujung. Nah, kalau kita lihat kan pasir di situ kan kering. Makin lama kita makin ke dalam akan makin basah dan kalau hidup ekosistem yang hidup di laut itu akan semakin banyak. Cara mencarinya gimana? Kita buat. Kita dengan cara kita gali, kita lihat. Nah, kalau contohnya ada kerang, ada piting, kalau contohnya ada di ekosistem. Tapi yang kita cari itu kita petakan, jangan kita cari seluruhnya, ya. Kita taruh batas-batasnya. Nah, itu tentang ekosistemnya. Nah, coba kita lihat bukunya. Nah, ada di sini ekosistem biotik. Nah, sebelumnya bahwa ekosistem itu adalah ekosistem atau ilmu yang mempelajari ekosistem dinamakan ekologi. Nah, ilmu mempelajari ekosistem. Jadi ekosistem ini seperti yang ada yang suka di sini pergi mendaki gunung, petualang. Ada nggak? Petualang. Itu Joshua suka petualang nggak? Suka. Udah pernah kemana pergi petualang? Oke, coba di hutan. Coba kasih tahu. Apa aja yang ditemukan di hutan? Oke, coba kasih ekosistem biotik yang pernah dirimu ketemu di hutan waktu petualang. Dia katanya. Coba. Ular, apa lagi? Kelinci. Sama teman-teman ini udah Pak. Segala macam. Singa ada. Nggak ada Pak. Tapi segala macam. Enggak. Kecuali itu singa yang buas gitu. Oh, kecuali hewan buas. Ular hewan buas nggak? Buas. Nah, tapi tadi katanya. Ya, makanya lupa. Kan dia belum jumpa. Apa yang tadi temukan ular? Kan kita tadi kan. Bukan mana dirimu pergi? Sungai Ledi atau di Buka Kuning sana mana? Di sini ya di Batam ini. Yang mana? Mata Kuning ya. Dan apa Joshua dirimu yang saya tanya? Kemana? Hutan mana? Ada Lupa Pak, soalnya dari sekolah. Iya, ada sekolah. Mungkin dia waktu SD. Enggak. Makanya lupa. Ya kan? Nah, jadi dulu Mister pernah ke pulau yang ada di Pulau Pucung. Ada orang pulau sini nggak? Orang pulau ada? Pulau Pucung itu dekat dengan Singapura. Jadi berangkatnya dari Pelabuhan Sabulu pergi ke Pulau Pucung itu sebuah pulau. Nah, pulau tahu kan? Mana pulau? Itu terhubung nggak dengan darat? Kita mau ke situ terhubung nggak? Tidak. Tidak ya, kita melalui kapal kecil nelayan. Nah, Mister juga lakukan seperti ini juga. Tapi yang Mister cari itu di ekosistem mangrove. Tahu mangrove? Oke, apa fungsinya mangrove? Sakira? Siapa yang dari kemarin? Coba tolong kemarin pernah dibaca. Apa mangrove itu ditanam di mana? Di mana? Tepi pantai. Nah, apa fungsinya? Menambah ombak. mencegah pengikisan pantai Iya. Sebagai tempat tinggal bagi hewan laut. iya. Bagi tempat Bagi tinggal pagi. tempat tinggal. Nah, bisa juga itu seperti itu dicari. Dan yang dicari bukan menggali tanahnya, tapi melihat apa yang ada di lingkaran tersebut. Contoh kalau ada ikan, kalau ada lumut, kerang, kepiting atau kura-kura, nah itu ya cari ekosistem. Nah, contoh ekosistem
baca dulu Jason yang nomor 1. Sorry, yang ekosistem yang di bawahnya. Halaman 70. Halaman 70 awal. Iya. Manusia, bukan itu manusia. Halaman 70. Oh, fenomena tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan dengan alam yang berupa air, udara, tanah, api, dan elemen yang lain. Manusia mengadakan interaksi dengan alam dan makhluk hidup yang lain. Bahkan tanpa alam, maka manusia tidak dapat hidup. Manusia membutuhkan makanan dari tumbuhan dan hewan. Manusia membutuhkan air untuk mengembalikan cairan tubuhnya. Manusia juga sangat membutuhkan udara untuk bernafas. Berinteraksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Adapun ilmu yang mempelajari ekosistem dinamakan ekologi. Oke, nah air, udara bisa habis nggak? Tidak bisa. Atau air, udara, tanah bisa habis nggak? Udara bisa. Apa yang bisa? Udara sama Air nggak bisa. Air nggak bisa, air kan memang Menguap. semua semua lagi. Udara itu harus habis. Oke, Udara satu-satu. bisa. Udara nggak bisa, tapi oksigen bisa. Satu-satu kita tanya. Air bisa habis tidak? Tidak bisa. Tidak. Oke, jawabannya tidak bisa. Nah, Kalau kita bermatahari ya bisa, Pak. Buktinya, contoh. Kenapa sering pemadaman air ATB? Oh itu. Kekurangan air bersih. Kekurangan. Ya, Air kurang bersih. air sama. Air ini gini ya, air. Contoh, kekurangan air bersih berarti air itu Kotor. namanya kurang kok. Beda kotor dengan kurang, ya. Kalau kotor ya pun tidak ada air ATB itu mati juga. Tapi karena kekurangan dimatikan pengaliran air ATB membatasi pemakaian masyarakat. Nah, jadi sebenarnya air itu bisa habis. Contoh, panas terik sampai 1 bulan. Air berkurang nggak? Kurang. Nah, kok kan menguap? Nah, menguap itu seberapa itu? Kalau Seberapa itu menguap? Jadi intinya sumber daya yang tidak dapat diperbarui yaitu udara dan tanah. Air bisa. Air bisa. Hujan. Yang tidak dapat artinya tidak akan habis. Yang tidak dapat, tidak bakalan habis. Coba hirup udara sebanyak-banyaknya. Habis tidak? Tapi sumber daya alam yang dapat diperbarui, contoh dapat diganti, gitu ya, contohnya ya. Kenapa Pak Antri? Kenapa? Jadi air bisa habis ya, jangan kalian kira air itu nggak bisa habis. Nah, kalau contohnya, kenapa apa? Belum. Kenapa api itu sumber daya itu ya? Lempar. alam yang berupa air, udara, tanah, api. Iya, yang mesti tanya sumber daya. Sumber daya api itu sumber daya ya. Itu buatan ya. Nah, beda api. Kalau api kan kita sendiri yang buat itu kan. Tapi kalau air, udara, tanah bisa kalian buat. Air. Kita bisa mencari air kan. Nah, air aerasi yang bocor. Nah, itu kan kalau udara contoh kita bernapas di kaca karena singkat gelembung. Nah, kenapa bisa menghasilkan gelembung? Wah, Pak. Iya. Embun-embun. Ya, gelembung air kenapa bisa menghasilkan gelembung air? Di kaca. Karena Udara itu keluar gitu. Ada kandungan air yang panas. iya ada kandungan air. Karena apa? Perbedaan suhu. Yang kita keluarkan itu berupa Karbon dioksida. nah karbon dioksida itu sifatnya air. Kalau contohnya kita taruh di kaca ya. Nah, contoh sederhana,
yang punya bengkel motor, sering kan kalau tuli disemprot apanya kan mesin tulinya itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kan cuma buat Bersih. biar bersihin keluar. Sementara tadi kita udah bernapas dan itu apa?